Battle Through the Heavens, Chapter 1438. Bab 1438, Meninggalkan Retret Doseng. Bang! Tiga sosok bersilangan di langit dengan kecepatan seperti kilat. Riak Doki yang menakutkan membentuk-bentuk cincin yang menyebar ke segala arah. Tidak ada ahli yang berani melangkah dalam radius 10.000 meter. Riak yang menakutkan ini bisa membuat Dozun Elit menjadi genangan darah. HMPH. Sosok manusia itu saling bersilangan dan terhuyung mundur beberapa langkah. Bahkan ruang angkasa itu sendiri telah terguncang hingga runtuh dan membentuk wilayah gelap yang luas dimanapun kaki mereka mendarat. Ceka-ceka, Yao Chen, jadi bagaimana jika kekuatan spiritual Anda kuat? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu bisa melawan kita berdua sendirian? Setan tua Tian Ming menstabilkan tubuhnya dan menekan darahnya yang agak bergolak. Dia menatap Yao Lao yang berwajah muram dari kejauhan dan tertawa terbahak-bahak. Guyu di samping juga tertawa terbahak-bahak. Dia tidak bisa membantu tetapi mengepalkan tangannya sambil merasa sedikit terguncang di dalam hatinya. Dia mengerti bahwa jika dia sendirian, dia tidak akan cocok untuk Yao Lao. Kekuatan spiritual pihak lain jauh melampaui miliknya. Dikabarkan bahwa kemampuan bertarung para alkemis pada zaman kuno sangatlah hebat. Mungkin karena kekuatan spiritual mereka yang kuat. Sepertinya Yao Chen ini sudah berada di negara surgawi di antara 4 negara spiritual besar, manusia, jiwa, surgawi, dan di. Seseorang tidak akan dapat menemukan banyak orang yang telah mencapai tahap ini bahkan jika mereka mencari di Central Plains. Mata Guyu berkedip, niat membunuh di hatinya juga menjadi lebih padat. Dia harus menghabisi orang tua ini hari ini apapun yang terjadi. Jika tidak, orang ini kemungkinan besar akan membawa bencana di masa depan. Setan tua Tian Ming, jangan beri dia waktu untuk mengatur napas. Bunuh dia, dia tidak akan bisa bertahan lama. Mata Guyu gelap dan dingin saat dia berteriak dengan suara dingin. Iya. Setan tua Tian Ming mengangguk setelah mendengar ini. Anehnya, dia tertawa, ceka-ceka, hati saya merasa sangat bersemangat saat saya berpikir untuk bisa membunuh Ban Seng tingkat tinggi. Segel yang dibentuk oleh tangan iblis tua Tian Ming berubah setelah tawanya terdengar. Doki abu-abu besar melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah. Akhirnya, itu diaglomerasi menjadi sosok ilusi setinggi 1000 kaki. Sosok ilusi ini tidak memiliki wajah yang sebenarnya, tetapi memancarkan aura yang sangat menakutkan. Telapak tangan langit yang dalam? Tangan iblis tua Tian Ming tiba-tiba menghantam Yao Lao. Sosok ilusi besar di belakangnya juga bergerak pada saat bersamaan. Telapak tangan yang sangat besar disertai dengan angin menakutkan yang membekukan jiwa seseorang dan membawa gelombang ledakan sonik yang dengan kejam melesat ke arah Yao Lao. Yao Lao tidak berani meremehkan tangan ilusi setelah merasakan energi menakutkan yang terkandung di dalamnya. Doki dengan cepat melonjak keluar dari tubuhnya. Dokinya akhirnya berubah menjadi telapak api setinggi 1000 kaki yang bertabrakan dengan telapak tangan ilusi. Bang! Kedua telapak tangan bertabrakan dan ledakan seperti guntur bergemuruh segera bergema di langit. Badai Doki yang menakutkan menyapu dari titik kontak. Itu menghancurkan gunung di sisinya menjadi debu yang berserakan. Badai Doki ini meletus dan menyebar. Setan tua Tian Ming di langit juga diserang olehnya. Dia dengan cepat terhuyung mundur dan auranya menjadi sedikit lamban. Wajah aslinya yang pucat menjadi lebih pucat. Meskipun iblis tua Tian Ming sedikit menderita, Yao Lao tidak memiliki waktu yang mudah. Darah dan ki di dalam tubuhnya bergejolak karena benturan, tapi dia baru saja menekannya dengan susah payah ketika sosok hitam tiba-tiba membesar di matanya. Angin telapak yang tajam, gelap, dan dingin sekali lagi melonjak, memaksanya tidak punya pilihan selain menerimanya lagi. Bang! Bahkan dengan kekuatan besar Yao Lao, mengalami bentrokan langsung dengan Guyu menyebabkan dia merasakan rasa manis di tenggorokannya, tapi dia dengan paksa berhasil menelan darah. Ketiganya berada pada level yang sama, dan jelas bahwa Yao Lao bukanlah tandingan mereka berdua. Mendesis. Sementara Yao Lao menekan beberapa luka yang muncul di dalam tubuhnya, teriakan ular yang mengandung rasa sakit yang luar biasa tiba-tiba meletus dari langit yang jauh. Dia buru-buru menoleh, hanya untuk melihat tubuh Cailin 7 warna surga menelan piton dikirim terbang oleh telapak tangan dari Tianzun ketiga. Kekuatan menakutkan dari seorang elit Ban Seng telah menghancurkan sisi keras di tubuh piton menelan langit 7 warna.
Darah berhamburan dari langit seperti badai. Cailin. Ekspresi dokter peri kecil berubah sedikit setelah melihat Cailin terluka oleh Tianzun ketiga. Matanya yang cerah dengan marah menatap wajah gelap dan padat dari Tianzun ketiga. Tubuh halusnya bergerak dan bergegas ke belakangnya. Dia menggerakkan telapak tangannya dan manik coklat keabu-abuan seukuran kepalan muncul di tangannya. Bencana racun yang menyedihkan. Kilatan dingin melintas di mata cerah dokter peri kecil. Cairan coklat keabu-abuan seukuran ibu jari tiba-tiba merembes keluar dari poison pill di tangannya. Gelombang kabut putih meletus dari ruang itu saat cairan itu muncul, dan itu melesat ke arah Tianzun ketiga. Bang! Dengan kecepatan dokter peri kecil, dia tidak dapat melarikan diri dari deteksi Tianzun ketiga. Sosok hitam melintas di depannya ketika cairan coklat keabu-abuan itu keluar. Dia berbalik dan melambaikan lengan bajunya. Itu berayun ke tubuh halus dokter peri kecil. Lengan yang lemah ini tampak sekeras logam. Itu menyebabkan dokter peri kecil memuntahkan seteguk darah saat tubuhnya yang halus terbang mundur. Cici. Meskipun dia diledakkan ke belakang, cairan coklat keabu-abuan masih mendarat di jubah Tianzun ketiga. Jubahnya segera berubah menjadi abu, dan beberapa cairan racun mendarat di lengannya seperti belatung di tulang seseorang. Bagian dagingnya dengan cepat terkorosi. Ekspresi Tianzun ketiga berubah ketika dia melihat cairan beracun itu begitu mematikan sehingga bahkan dokinya tidak bisa memblokirnya, tetapi dia adalah individu yang kejam. Tangannya seperti pisau karena dengan cepat memotong lengannya. Sebagian besar dagingnya dengan racun yang menempel padanya telah terpotong, memperlihatkan beberapa tulang putih pekat. Kamu dapat dianggap memiliki beberapa kemampuan untuk dapat menyebabkan saya memotong daging saya sendiri. Namun, Anda harus memberi saya kompensasi dengan hidup Anda. Petik 2. Tianzun ketiga menahan rasa sakit yang hebat di lengannya. Dia melirik dokter peri kecil, yang terbang mundur, dengan ekspresi kejam. Tubuhnya bergerak, dan dia baru saja akan mengejar ketika sosok hijau dengan cepat bergegas mendekat. Doki yang kuat melonjak dan memblokirnya. Upaya yang tidak signifikan dan sia-sia. Tianzun ketiga dengan dingin tertawa setelah melihat King Lin menghalanginya. Dia tidak takut bahkan ketika mereka bertiga menyerang bersama. Bahkan lebih sedikit lagi yang perlu dikatakan hanya dengan King Lin. Meskipun murid bunga ular tiga giok hijau sangat kuat, hal-hal ini hanyalah metode yang tidak ortodoks dalam menghadapi kekuatan absolut. Bang 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 bang. King Lin hanya bisa menahan serangan ganas Tianzun ketiga yang tak tertandingi dengan pahit, tetapi jelas bahwa dia telah dirugikan. Jika bukan karena bantuan dari murid bunga ular tiga giok hijau, dia pasti sudah terluka parah oleh Tianzun ketiga. Meskipun dia belum terluka parah, dia sepertinya akan segera dikalahkan. Seluruh alam bintang semuanya telah jatuh ke dalam pertempuran yang kacau dan intens. Namun, tahapan utamanya tetaplah pertarungan Yao Lao dan pertarungan Tianzun ketiga. Semua orang mengerti bahwa jika elit Ban Seng ini dibebaskan dari perkelahian mereka, itu akan menjadi pukulan fatal bagi ahli pihak lain. Selain itu, dari tampilan situasi saat ini, Yao Lao, Cailin, dan yang lainnya jelas-jelas dirugikan. Haha, Yao Chen, apakah kamu masih akan terus berjuang dengan sengit? Guyu dan iblis tua Tian Ming terus menekan Yao Lao di langit. Setelah terjerat dalam pertarungan dengan keduanya, Yao Lao secara bertahap memasuki kondisi lelah. Serangan dan pertahanannya lebih rendah dari sebelumnya. Yao Lao berada pada posisi yang tidak menguntungkan dalam pertarungan yang berkepanjangan dengan keduanya. Dihadapkan dengan tawa aneh iblis tua Tian Ming, ekspresi Yao Lao menjadi gelap dan serius. Namun, dia tidak berani mengalihkan perhatiannya untuk membalas. Bang! Tepat ketika Yao Lao memfokuskan perhatiannya untuk menghadapi pertempuran, suara teredam tiba-tiba meledak di langit yang jauh. Dari sudut matanya, Yao Lao melihat bahwa King Lin akhirnya bukan tandingan Tianzun ketiga. Musuhnya telah menargetkan pembukaannya. Sebuah tinju terbang dan bahkan sosok ilusi Heaven Serpent di belakangnya dengan paksa tersebar. Ceka-ceka, terganggu dalam pertempuran itu tidak baik. Adegan ini membuat hati Yao Lao merinding. Tindakannya melambat sesaat. Segera, sesosok hantu muncul di belakangnya dan sebuah telapak tangan terlempar dengan keras. Itu dengan kuat mendarat di punggung Yao Lao. Grup. Serangan mendadak ini menyebabkan setengah dari tubuh Yao Lao menjadi mati rasa.
Seteguk darah segar dimuntahkan. Tubuhnya turun dan akhirnya menabrak alun-alun. Banyak garis retakan besar menyebar dan akhirnya menutupi separuh gunung. Hati banyak ahli paviliun bintang jatuh tenggelam saat melihat Yao Lao jatuh. Yao Lao adalah orang terkuat di paviliun bintang jatuh. Jika dia dikalahkan, moral paviliun bintang jatuh pasti akan terpukul. Anggota paviliun bintang jatuh, Yao Chen telah dikalahkan. Jika Anda masih bersikeras melakukan perlawanan keras kepala ini, diri lansia ini tidak keberatan membunuh Anda semua. Petik 2. Setelah mengalahkan Yao Lao, iblis tua Tianming melangkah melalui udara kosong dan menyapu pandangan jahatnya ke alam bintang. Teriakan dingin yang dipenuhi dengan aura pembunuhan bergema di samping telinga semua orang. Semua orang di paviliun bintang jatuh tercengang setelah mendengar teriakan dingin dari iblis tua Tianming. Sebagian besar ahli di paviliun bintang jatuh mengungkapkan wajah muram dan putus asa. Para ahli, yang datang untuk menonton pertempuran, merasakan kesedihan di hati mereka. Tampaknya paviliun bintang jatuh ini, yang telah megah untuk sementara waktu, akan dihancurkan oleh tangan aliansi sungai yang mendalam dan aula jiwa. Setan tua Tianming tersenyum senang setelah merasakan bahwa alam bintang telah menjadi jauh lebih tenang. Setelah itu, dia melambaikan tangannya. Dia memandangi wajah pucat Yao Lao yang berjuang untuk berdiri dan dengan dingin berkata, "Yao Chen, ingat, nasibmu hari ini sepenuhnya adalah kesalahanmu sendiri. Anda memilih untuk menelan pil pahit daripada mengambil jalan yang mudah." Petik 2. Yao Lao menyeka bekas darah dari sudut mulutnya. Matanya ganas saat mereka menatap iblis tua Tianming. Kegilaan secara bertahap muncul di matanya. "Bunuh dia. Jika tidak, situasinya mungkin berubah jika kita berlambat-lambat." Petik 2. Setan tua Tianming mengerutkan alisnya saat dia mengamati ekspresi di mata Yao Lao. Dia menatap Guyu sebelum menyarankan dengan suara yang dalam. "Baik." Guyu juga mengangguk. Bang! Sementara iblis tua Tianming dan Guyu bersiap untuk meluncurkan serangan pembunuhan untuk benar-benar menghabisi Yao Lao, seluruh alam bintang tiba-tiba mulai bergetar. Kemudian, semua gunung mulai berguncang dengan liar, tampak seperti gempa bumi yang melanda. Apa yang terjadi? Perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini menyebabkan ekspresi iblis tua Tianming dan Guyu berubah saat mereka mengajukan pertanyaan. Bang! Sebuah gunung hijau jauh di dalam alam bintang tiba-tiba meledak setelah pertanyaan mereka terdengar. Gunung besar itu berubah menjadi pecahan batu di depan banyak mata yang terpana. Pada saat yang sama, nyala api yang mengerikan, yang tampak seperti nyala api yang dapat menghancurkan dunia, menyapu pegunungan yang dalam. Akhirnya, itu berubah menjadi gelombang api bergulir yang dengan cepat melonjak menuju bagian langit ini. Lautan api melonjak dan tangisan dingin yang akrab tiba-tiba bergema di alam bintang. Hari ini, siapapun di alam bintang yang bukan milik paviliun saya, akan mati. Aura bertekanan padat menyebar dengan kecepatan seperti kilat saat teriakan berbahaya ini meraung ke seluruh negeri. Setelah merasakan aura mengerikan yang mengandung tekanan besar ini, iblis tua Tianming dan Guyu, yang tergantung di langit, langsung terdiam. Kejutan yang kaya melonjak di wajah mereka. Teriakan tajam ketidakpercayaan mereka muncul di langit. Dou Sheng, bagaimana mungkin? Bab 1439, Reinkarnasi Buddha yang marah. Lautan api melonjak di atas alam bintang ke segala arah di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Akhirnya, api berkumpul di langit di atas medan pertempuran. Api berputar dan perlahan dipisahkan menjadi jalur api. Sosok berjubah hitam melangkah melalui gelombang api menggunakan jalur api. Sosok itu perlahan muncul di depan mata semua orang. Xiao Yan, Kepala Paviliun Junior. Kepala Paviliun Junior telah keluar dari retretnya. Petik 2. Banyak seruan yang berisi berbagai emosi terdengar di dalam alam bintang saat semua orang melihat sosok yang akrab ini. Mereka yang dari Paviliun Bintang jatuh dipenuhi dengan kegembiraan liar sementara mereka yang dari aliansi sungai yang mendalam terkejut. Bagaimana ini mungkin? Bocah ini hanya berada di puncak kelas Douzun 2 tahun lalu. Bagaimana mungkin dia bisa menembus Dou Sheng? Selain itu, dia adalah Dou Sheng asli. Guyu melihat sosok muda yang berjalan melalui gelombang api dengan tak percaya. Dia meraung melintasi langit dengan suara yang agak gila. Adegan ini memiliki dampak yang sangat menakutkan baginya.
Dia adalah Xiaoyan itu? Bukankah bajingan sialan itu mengatakan bahwa dia bukan ancaman? Apa yang terjadi? Wajah iblis tua Tianming di sampingnya tanpa sadar bergerak-gerak saat dia berteriak. Itu adalah hati bodhisattva. Bocah ini mendapatkan hati bodhisattva. Petik 2. Mata Guyu berkedip liar. Dia sepertinya telah mengingat sesuatu beberapa saat kemudian. Giginya terkatup saat dia berkata, tidak heran bocah ini sepertinya telah benar-benar lenyap selama 2 tahun ini. Dia mundur untuk terobosan ke kelas Douseng. Petik 2. Semua perkelahian di dunia bintang dihentikan pada saat ini. Banyak mata yang bersemangat dan ketakutan tertuju pada sosok manusia yang berjalan keluar dari lautan api. Tekanan mengerikan yang dipancarkan bahkan menyebabkan jiwa elit Dozun bergetar. Tekanan ini berkali-kali lebih kuat dari tekanan yang dihasilkan oleh Banseng level tinggi seperti Guyu. Lautan api menyebar. Tubuh Xiaoyan berdiri di udara di depan sepasang mata terkejut yang tak terhitung jumlahnya. Dia mempelajari alam bintang, yang dipenuhi dengan tanda-tanda pertempuran. Niat membunuh dengan liar melonjak di mata hitamnya. Tubuh Xiaoyan berkedip. Kali berikutnya dia muncul, dia hampir berada di atas alun-alun yang sangat besar. Dia mendarat di lubang yang dalam dan muncul di samping Yao Lao, yang berlumuran darah. Kedua matanya secara aneh menjadi sangat tenang saat dia melihat penampilan Yao Lao yang menyedihkan. Hanya mereka yang akrab dengan Xiaoyan yang menyadari bahwa ini adalah keadaan pikirannya yang paling menakutkan. Batuk, haha, anak kecil, kamu akhirnya meninggalkan retret. Jika Anda terlambat, Anda harus mengubur tulang-tulang tua saya ini. Mata Yao Lao meletus dengan penuh kegembiraan setelah melihat Xiaoyan muncul di sampingnya. Dia meludahkan seteguk darah segar dan tertawa keras. Guru, maaf, serahkan semuanya padaku. Xiaoyan diam. Dia dengan lembut mengucapkan kata-kata ini sebelum mengangkat Yao Lao yang terluka parah. Setelah itu, Xiaoyan bergegas keluar dari lubang besar dan menempatkannya di atas platform batu. Dia menyapu matanya dan beberapa tetua pavilion bintang jatuh bergegas untuk menjaga Yao Lao. Cailin dan yang lainnya juga terluka. Yao Lao mengusap jejak darah dari sudut mulutnya saat dia memberitahu Xiaoyan. Xiaoyan mengangguk. Tangannya meraih ke ruang kosong dan 3 sosok terbang di bawah kendalinya. Mereka mendarat di platform batu di samping Xiaoyan. Xiaoyan melihat darah yang tergantung di sudut mulut Cailin, dokter peri kecil dan mulut King Lin. Setelah itu dia fokus pada Cailin. Wajah dinginnya yang menyihir pucat. Darah pekat mewarnai pakaiannya hingga menjadi lengket. Xiaoyan mengeluarkan jubah hitam besar dari cincin penyimpanannya dan menggunakannya untuk menutupi tubuh Cailin. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun saat dia mengeluarkan sebotol pil obat dan menyerahkannya kepada dokter peri kecil, yang masih sadar. Dia menerima botol itu dan dengan lembut berkata, ini dilakukan oleh Tianzun ketiga. Orang itu adalah Banseng level awal. Petik 2. Iya. Xiaoyan melirik dokter peri kecil dan tersenyum. Namun, senyuman ini terlihat garang dan menyeramkan. Hati-hati. Cailin berbicara dengan suara yang sangat lemah saat Xiaoyan berbalik. Dia tidak dapat melihat kekuatan Xiaoyan, tetapi dia tahu pihak lain memiliki 3 Banseng. Pada saat ini, Yao Lao terluka parah dan tidak bisa ikut pertempuran. Kekuatan Xiaoyan mungkin melonjak, tetapi akan sangat sulit baginya untuk keluar sebagai pemenang. Istirahatlah dengan baik, tidak perlu khawatir tentang apapun. Petik 2. Xiaoyan tersenyum dan menghiburnya. Setelah itu, matanya beralih ke tetua pavilion bintang jatuh di sekitarnya. Ada cukup banyak wajah asing di antara mereka. Orang-orang ini kemungkinan besar bergabung dengan pavilion bintang jatuh saat dia masih dalam retret. Dihadapkan dengan tatapan Xiaoyan, sesepuh yang sangat sombong ini buru-buru menunduk untuk menghormati. Aura menakutkan yang samar-samar merembes keluar dari tubuh Xiaoyan bahkan menyebabkan kaki mereka menjadi lemah. Jaga mereka. Tidak perlu kalian semua bertarung. Dimengerti, Kepala Pavilion Junior. Banyak ahli pavilion bintang jatuh dengan hormat menjawab setelah mendengar perintah ini. Setelah mengeluarkan beberapa instruksi, Xiaoyan akhirnya mengangkat kepalanya. Matanya menatap ke langit. Guyu, iblis tua Tianming, dan Tianzun ketiga dari Aula Jiwa berkumpul di tempat itu. Mata mereka dengan hati-hati mengamatinya.
Wajah mereka bertiga sedikit kaku saat mereka melihat Xiaoyan melihat ke arah dengan ekspresi tenang di matanya. Mereka tidak menyangka situasi akan berubah seperti ini. Dengan indera mereka secara alami dapat merasakan kekuatan Xiaoyan saat ini. Bintang 1 Dou Sheng? Dia bukan Ban Sheng, dia adalah Dou Sheng yang asli? Hanya ada satu perbedaan kata antara Ban Sheng dan Dou Sheng, tetapi ada jarak yang relatif menakutkan di antara keduanya. Meskipun seorang elit Ban Sheng juga bisa disebut Dou Sheng karena mereka memiliki kekuatan yang jauh melampaui puncak elit Dou Zun, mereka hanya dapat secara tegas digambarkan sebagai Sheng palsu. Hanya ketika seseorang benar-benar mencapai level 1 bintang, seseorang dapat disebut Dou Sheng yang asli. Kelas Ban Sheng dipisahkan menjadi tingkat awal, menengah, dan tinggi. Level-level ini tampak kecil, tetapi sulit jika seseorang ingin melompati mereka. Misalnya, sudah puluhan tahun sejak Guyu maju ke kelas Ban Sheng, namun dia hanya menjadi Ban Sheng tingkat tinggi. Setan tua Tianming tetap berada di tingkat tinggi Ban Sheng untuk jangka waktu yang lebih lama, tetapi dia masih gagal mencapai 1 bintang Dou Sheng. Dengan demikian, adalah mungkin untuk mengetahui seberapa besar kesenjangan yang ada antara bintang Dou Sheng dan Ban Sheng tingkat tinggi. Meskipun ketiganya tampak tenang, mereka tanpa sadar merasakan badai besar muncul di dalam hati mereka setelah memproses bahwa Xiaoyan telah meninggalkan kelas Dou Zun, melompati level Ban Sheng, dan mencapai 1 bintang Dou Sheng dalam waktu 2 tahun yang singkat. Pemandangan alam bintang itu bagus. Ini bukan tempat yang buruk untuk dikuburkan. Petik 2. Xiaoyan melihat ketiganya. Tubuhnya bergerak saat dia muncul tidak jauh dari mereka saat dia berbicara dengan suara samar. Xiaoyan, kamu tidak harus bertindak sombong. Jadi bagaimana jika Anda adalah seorang bintang Dou Sheng? Apakah kamu tidak percaya bahwa aku akan memanggil orang-orang dari dalam klan untuk keluar dan menghabisimu? Ekspresi Guyu gelap dan dingin saat dia berteriak. Meskipun wajahnya kuat, hati Guyu juga mulai bergetar. Seorang elit Dou Sheng dianggap sebagai yang teratas dalam klan Hun. Seseorang biasanya bahkan tidak dapat melihat orang-orang tua itu. Selain panggilan pribadi kepala klan, mereka akan mengabaikan orang lain. Mereka bukanlah orang yang bisa dipanggil Guyu sesuka hatinya. Xiaoyan memikirkan kata-katanya sebelum mengangguk. Dia melambaikan lengan bajunya dan riak yang menakutkan menyebar. Dalam sekejap mata, ruang di alam bintang menjadi terdistorsi dan tampak seolah-olah tidak ada riak spasial yang bisa dipancarkan. Orang-orang ini akan gagal melarikan diri bahkan jika mereka menggunakan gulungan spasial. Ekspresi Guyu menjadi lebih hitam setelah melihat bahwa kata-katanya akhirnya menyebabkan Xiaoyan mengunci ruang itu sendiri. Dia tanpa sadar merasakan dorongan untuk menamparkan dirinya sendiri. Apa yang kamu lihat? Apakah menurut Anda dia akan dengan mudah melepaskan kita hari ini? Meskipun dia adalah Dou Sheng bintang 1, yayasannya belum stabil. Dia tidak akan bisa melakukan apapun pada kita jika kita bekerja sama. Guyu dengan paksa menekan impuls di dalam hatinya. Dia melihat mata geram iblis tua Tianming di samping dan tanpa sadar mengutuk. Setan tua Tianming dipenuhi dengan amarah setelah dimarahi oleh Guyu. Jika Guyu tidak meyakinkannya bahwa tidak ada yang salah, dia tidak akan memutuskan untuk menyerang pavilion bintang jatuh. Pada akhirnya, tidak ada yang salah telah berkembang menjadi situasi ini. Jika dia bukan orang yang muram, dia akan tanpa sadar mulai mengutuk dengan marah. Meskipun iblis tua Tianming dipenuhi dengan amarah, dia juga memahami situasinya saat ini. Mereka bertiga mungkin masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup jika bekerja sama. Mereka benar-benar akan mati jika mereka berpisah. Ayo kita lawan dia bersama? Setan tua Tianming berbicara dengan cara yang suram. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi saat kakinya melangkah melalui udara kosong dan Doki yang mengerikan melonjak. Sosok ilusi setinggi 10.000 kaki terbentuk di belakangnya. Pada saat yang sama, Guyu dan Tianzun ketiga mulai mengedarkan Doki mereka. Dalam sekejap, angin kencang bertiup di langit saat awan gelap bergolak. Sepertinya badai besar akan segera terjadi. Xiaoyan menyaksikan ketiga individu ini bergandengan tangan. Mata hitamnya tampak sangat tenang, bukan riak di dalamnya, tapi ada hawa dingin yang bisa membekukan jiwa seseorang yang perlahan melonjak jauh di dalam matanya. Telapak tangan darah langit yang mendalam. 10.000 jiwa kunci surga? Aura Guyu melonjak liar bersama dengan dua lainnya.
Pada akhirnya, mereka meraung marah dengan wajah merah cerah. 3 angin yang mengandung energi angin tajam yang sangat menakutkan langsung menghancurkan ruang kosong ini. Mereka mulai seperti 3 naga yang mengamuk liar pada Xiaoyan. Mata hitam Xiaoyan menyaksikan serangan menakutkan yang ketiganya telah gunakan semua kekuatan mereka untuk melepaskannya. Dia perlahan mengangkat tangannya. Ada ekspresi aneh di matanya. Ini adalah sesuatu yang saya pahami saat menerobos ke kelas Douseng. Hari ini, saya akan mempersembahkan kalian bertiga sebagai korban untuk itu. Petik 2. 4 jenis api tiba-tiba meletus dari tangan Xiaoyan setelah suaranya yang acuh tak acuh terdengar. Mereka mulai berputar dengan gila. Dalam sekejap mata, mereka telah berubah menjadi cincin aneh berukuran 4000 kaki berwarna. Cincin itu terus berputar. Bagian dalam cincin itu berwarna hitam. Jenis hitam ini bahkan lebih murni dari lubang hitam spasial. Itu adalah semacam perasaan reinkarnasi. Cincin itu terbentuk di telapak tangan Xiaoyan. Selanjutnya, itu didorong ke bawah dan dengan lembut bertabrakan dengan serangan kekuatan penuh oleh kelompok Guyu. Serangan ini disebut reinkarnasi Buddha marah. Bab 1440, Pembantaian. Pelat hitam melingkar besar yang dikelilingi oleh api memancarkan perasaan reinkarnasi saat bertabrakan dengan energi menakutkan dari tim 3 orang Guyu di depan pasangan mata yang tak terhitung jumlahnya. Kedua belah pihak bertabrakan. Kolusi yang menakutkan membuatnya seolah-olah meteorit bertabrakan, tetapi yang mengejutkan adalah tidak terjadi ledakan yang mengguncang bumi. 3 serangan energi yang berukuran beberapa ribu kaki tiba-tiba terbelah di depan banyak mata yang terkejut. Melihat dari kejauhan, sepertinya aku telah bertemu dengan api yang membakar dan dengan cepat meleleh. Plat hitam yang berputar perlahan itu sepertinya menunjukkan tanda-tanda memisahkan udara itu sendiri. KKK. Serangan energi yang sangat besar dengan cepat tersebar. Dalam sekejap, itu tidak berubah menjadi apa-apa. Di sisi lain, lempengan hitam raksasa yang dikelilingi oleh api terus melayang dan perlahan berputar di langit. Apa do skill ini? Sok dan ketidakpercayaan melonjak ke mata kelompok Guyu saat mereka menyaksikan serangan mereka hancur bahkan sebelum mereka bisa menyentuh piring. Ketiganya digabungkan mungkin tidak dapat mengalahkan 1 bintang Xiaoyan kekuatan Douseng, tetapi mereka harus bisa melakukan sesuatu. Cincin api hitam aneh itu benar-benar terlalu menakutkan. Menggunakan Heavenly Flames untuk membuat do skill baru. Anak kecil ini selalu mengejutkan orang. Syok melintas di wajah Yao Lao saat dia mempelajari cincin api yang berputar perlahan dengan pusat hitamnya dari tanah. Dia bisa merasakan perasaan menakutkan dari kegelapan di tengah piring api. Jika seseorang jatuh ke dalamnya, jiwa orang itu akan dimusnahkan. Dari sudut pandang tertentu, ini adalah kehancuran sejati. Orang ini terlalu kuat, ayo pergi. Wajah Guyu berkedut saat dia menatap Xiaoyan di kejauhan. Xiaoyan menatap ke belakang dengan mata dingin sementara tangannya digenggam di belakangnya. Setelah pertukaran tunggal ini, kelompok Guyu mengerti bahwa mereka bukan tandingan Xiaoyan. Guyu dengan cepat berbalik setelah dia berbicara. Tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya yang bergegas menuju pintu keluar alam bintang. Setan tua Tianming dan Tianzun ketiga dari Hall of Souls buru-buru mengikuti di belakangnya. Para ahli dari aliansi sungai yang mendalam itu trauma setelah melihat mereka bertiga berbalik dan melarikan diri. Mereka buru-buru melakukan hal yang sama saat mereka mencoba melarikan diri dari alam bintang seperti gelandangan yang tersesat. Memutar. Mata Xiaoyan acuh tak acuh saat melihat sekelompok besar sosok ini berusaha melarikan diri. Suaranya perlahan keluar dari mulutnya. Plat hitam besar di langit tiba-tiba menembakkan pilar hitam cahaya setelah Xiaoyan mengucapkan perintah. Pilar ini secara diam-diam bergabung dengan ruang dan menyusul kelompok Guyu. Beberapa orang yang tidak beruntung dari aliansi sungai yang mendalam ditarik ke pilar. Mereka terkejut menemukan bahwa tubuh mereka mulai hancur dengan cepat di dalam pilar cahaya ini. Mereka buru-buru melepaskan doki mereka. Tetapi keterkejutan di mata mereka menjadi lebih kaya saat doki mereka muncul. Mereka telah menemukan bahwa bahkan doki di dalam tubuh mereka mulai perlahan-lahan hancur menjadi apa-apa setelah bertemu dengan cahaya hitam. Pekikan menyedihkan menggema di seluruh dunia bintang. Brengsek, apa ini? Guyu dan 2 lainnya terbungkus dalam doki mereka yang mengerikan.
Mata mereka kaget dan marah saat mereka melihat cahaya hitam di sekitarnya. Doki di dalam tubuh mereka sangat luas dan kuat, memungkinkan mereka untuk menahan cahaya. Namun, pada tingkat doki mereka hancur, mereka cepat atau lambat akan hancur menjadi tidak seperti yang lain. Cepat, kabur dari pilar cahaya ini. Setan tua Tian Ming meraung rendah. Ada kengerian dalam suaranya. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan kematian setelah bertahun-tahun. Selain itu, ini adalah pertama kalinya dia merasakan ini setelah menerobos kelas Banseng. Tidak perlu pengingat iblis tua Tian Ming. Setelah merasakan doki mereka dengan cepat hancur di pilar cahaya hitam itu, Guyu dan Tianzun ketiga segera mengungkapkan perubahan drastis dalam ekspresi mereka. Mereka melepaskan kecepatan mereka hingga batasnya dan bergegas keluar dari pilar cahaya. Bisakah kamu melarikan diri? Xiao Yan menggelengkan kepalanya setelah melihat mereka bertiga mencoba melarikan diri. Tangannya tiba-tiba mengepal ke arah kelompok Guyu dan ruang itu sendiri langsung mengeras. Ruang yang dipadatkan tampak seperti dinding penjara yang kokoh saat mereka mengunci semua orang di dalam pilar cahaya hitam. Xiao Yan sering mengalami ahli yang lebih kuat menggunakan metode ini untuk menghadapinya di masa lalu. Sekarang setelah kekuatannya melonjak menjadi bintang doseng, dia akhirnya bisa merasakan kegembiraan luar biasa membentuk penjara hanya dengan mengangkat tangan. Bang bang bang! Kelompok Guyu dengan ganas menyerang ruang yang dipadatkan, tetapi kekuatan mereka masing-masing jauh lebih rendah daripada kekuatan Xiao Yan. Itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan ketika harus memecahkan ruang yang telah dipadatkan Xiao Yan. Selain itu, pilar cahaya hitam terus menghancurkan doki di dalam tubuh mereka, menyebabkan serangan mereka melemah. Semua orang di alam bintang menyaksikan para ahli dari aliansi sungai yang mendalam ditahan oleh Xiao Yan di dalam pilar cahaya hitam. Terlepas dari bagaimana orang-orang ini berjuang, mereka hanya bisa menunggu kematian. Hati para pengamat itu tanpa sadar kedinginan ketika mereka melihat metode kejam Xiao Yan. Mereka merasa senang karena berada di pihak Xiao Yan. Jeritan sengsara tajam terus dipancarkan dari pilar cahaya. Dalam 3 menit singkat, semua orang di pilar cahaya selain Guyu dan 2 banseng lainnya telah hancur menjadi ketiadaan. Bahkan jiwa mereka telah dihancurkan oleh cahaya hitam itu. Xiao Yan, lepaskan aku dan Sekte Langit yang mendalam akan menjadi faksi bawahan Paviliun Bintang Jatuh di masa depan. Setan tua Tian Ming sangat ketakutan. Serangan gilanya tetap sia-sia karena doki di tubuhnya melemah. Dia menghadap ke langit dan meraung keras pada Xiao Yan. Tidak perlu, Sekte Langit yang mendalam akan lenyap. Petik 2. Ekspresi Xiao Yan tetap acuh tak acuh saat iblis tua Tian Ming berusaha menyerah. Dia perlahan menggelengkan kepalanya dan dengan lembut menambahkan, "Kubilang alam bintang bukanlah tempat yang buruk untuk dikuburkan." Bajingan kecil, aku yang dulu tidak akan menahan hari ini. Petik 2. Mata iblis tua Tian Ming segera memerah darah setelah melihat bahwa bahkan menyerah tidak ada gunanya. Banyak pilar darah tiba-tiba keluar dari pori-porinya saat tubuhnya dengan cepat membengkak saat ini. Orang gila ini! Guyu di sampingnya mengalami perubahan ekspresi saat melihat pilar darah ini. Dia buru-buru mundur dengan Tianzun ketiga. Bang! Tubuh iblis tua Tian Ming dengan cepat membengkak di depan banyak mata tertegun. Sesaat kemudian, itu mengeluarkan ledakan dan meledak dengan keras seperti tong bahan peledak. Badai energi yang menakutkan dengan cepat menyapu dan menghancurkan ruang padat di sekitarnya. Xiao Yan melihat badai energi yang menyebar dengan cara yang dingin dan acuh tak acuh. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah dan pelat hitam yang dikelilingi oleh cincin api memancarkan kekuatan hisap yang menakutkan. Itu melahap seluruh badai energi. Desir! Cahaya yang sangat redup tiba-tiba melesat saat badai energi menghilang, tetapi tidak melarikan diri melalui pintu keluar alam bintang. Sebaliknya, diam-diam bergegas menuju murid Paviliun Bintang Jatuh. Trik ini tidak berguna untukku. Ruang tiba-tiba terhenti ketika cahaya ini hendak memasuki tubuh seorang murid Paviliun Bintang Jatuh. Suara dingin diturunkan pada saat bersamaan. Pilar cahaya hitam seukuran kepalan tangan terpisah dari pelat hitam dan mendarat di atas cahaya redup itu. Pekikan putus asa dan sengsara dipancarkan dari cahaya. Pekikan menyedihkan itu menghilang saat keringat dingin menutupi kepala murid Paviliun Bintang Jatuh.
Saat cahaya redup itu hancur, semua orang mengerti bahwa Ban Seng tingkat tinggi telah meninggal. Dua sinar cahaya dengan kecepatan seperti kilat tiba-tiba meluncur keluar dari pilar cahaya hitam sementara cahaya redup menghilang. Lampu itu adalah Guyu dan Tianzun ketiga. Mereka telah meminjam kekuatan iblis tua Tianming untuk menyerang. Tetap di belakang. Rasa dingin melintas di mata Xiaoyan saat dia melihat mereka melarikan diri. Tubuhnya bergerak dan dia muncul di depan mereka. Dua tinju terlempar dengan lembut. Namun, gerakan yang lemah menyebabkan wajah Guyu dan Tianzun ketiga dipenuhi dengan keterkejutan karena mereka telah menemukan bahwa tubuh mereka tidak dapat bergerak. Ekspresi buas melintas di mata Guyu saat dia melihat tangan itu dengan cepat membesar di matanya. Dia tiba-tiba meraih Tianzun ketiga di sampingnya dan mendorongnya ke depan. Tubuhnya menggunakan kekuatan dorongan untuk menarik kembali. Bang! Tinju Xiaoyan dengan lembut mendarat di tubuh Tianzun ketiga. Tubuh Tianzun ketiga menjadi merah padam saat bersentuhan. Panas yang sangat menakutkan menyebar ke seluruh tubuhnya, menyebabkan dia mengaum liar, tapi raungan ini baru saja terdengar ketika api menyembur keluar dari semua lubangnya. Tubuh Tianzun ketiga dengan cepat berubah menjadi abu karena suhu tinggi ini. Guyu merasakan gelombang dingin dari kakinya ke kepalanya setelah melihat betapa menakutkannya pukulan Xiaoyan. Wajah tenang Xiaoyan tampak lebih mengerikan dari iblis saat ini. Membiarkan harimau tumbuh sangat berbahaya. Jika saya tahu bahwa hari ini akan tiba, saya akan meminta untuk pergi ke sini dan melenyapkan bocah ini. Petik 2. Guyu merasakan penyesalan yang mengerikan di dalam hatinya. Beberapa tahun yang lalu, dia memiliki kesempatan untuk pergi dan menangkap Xiaoyan, tetapi dia merasa Xiaoyan terlalu lemah pada saat itu, jadi dia memberitahu orang lain untuk menanganinya. Bagaimana dia bisa tahu bahwa pergantian tangan ini pada akhirnya akan menyebabkan dia membuang nyawanya? Kamu harus menemaninya. Mata Xiaoyan tenang saat dia mengamati Guyu. Tubuhnya berkedip, dan dia muncul di depan Guyu. Setelah itu, dia mengulurkan tangan. Guyu merasakan seluruh tubuhnya menjadi sedingin es saat Xiaoyan mengulurkan tangan pucatnya yang panjang. Mendesis. Tangan Xiaoyan sangat cepat, tapi baru saja akan mendarat di Guyu ketika ruang di samping Guyu terdistorsi dengan keras. Lengan keriput dan seperti dewa iblis tua diperpanjang dari ruang terdistorsi dengan kecepatan seperti kilat. Adou Seng dari Hall of Souls? Apakah dia akhirnya akan mengungkapkan dirinya? Petik 2. Mata Xiaoyan tiba-tiba menyusut saat lengan hitam itu terulur. Bab 1441, Klan Hun Dou Seng. Sebuah lengan hitam pekat diperpanjang dari celah spasial. Lengan ini sangat keriput dan tampak seolah-olah ada lapisan kulit hitam yang membungkus beberapa tulang. Kulit kering itu secara samar-samar menampakkan beberapa garis aneh yang memancarkan aura hitam. Munculnya lengan ini sepertinya menyebabkan langit menjadi jauh lebih redup. Kekuatan hisap yang tidak biasa menyebar dari tangan lengan yang sepertinya bisa menyedot jiwa seseorang ke dalamnya. Ekspresi Xiaoyan menjadi serius saat lengan hitam ini muncul. Sebuah pikiran melintas di dalam hatinya dan plat hitam yang dikelilingi oleh lingkaran api, melayang di kejauhan, tiba-tiba mengeluarkan suara swoosh saat itu bergegas. Itu menyusut menjadi seukuran telapak tangan yang menempel di tinjunya sebelum dia dengan kasar mengayunkannya ke depan. Bang! Plat hitam yang dikelilingi oleh lingkaran api bertabrakan dengan tangan hitam gelap. Cahaya hitam pekat segera ditembakkan dan melilit lengannya. Desis mendesis. Pemilik lengan yang keriput itu cukup berhati-hati saat sinar cahaya hitam ini ditembakkan. Garis-garis hitam di kulit lengannya dengan cepat bergoyang. Mereka tampak seperti ular berbisa yang bangun sebelum mereka bergegas keluar untuk menghadapi sinar cahaya hitam. Setelah itu, mereka berdua bertabrakan dengan kejam dan diam-diam memusnahkan satu sama lain. Dentang! Setelah dua serangan itu memusnahkan satu sama lain, lengan hitam itu tiba-tiba diperpanjang dan memaksa pelat hitam itu kembali. Ini kemudian meraih Guyu. Retakan spasial dengan cepat meluas dan kekuatan isap melonjak darinya. Itu dengan cepat menyedot Guyu. Anda ingin pergi? Mata Xiaoyan sedikit dingin setelah melihat Guyu ditarik menjauh. Meskipun dia tidak mengerti mengapa Hall of Souls Dou Seng ini menolak untuk menunjukkan dirinya, dia tidak ingin membiarkan orang ini berhasil menyelamatkan Guyu,
jadi Xiao Yan mengambil beberapa langkah ke depan dan menekan jarinya ke tubuh Guyu dengan petir. Kecepatan seperti kulit Guyu akhirnya hancur berantakan. Doki yang kuat menutupi permukaan tubuhnya tidak berhasil menghalangi angin panas yang tajam ini. Guyu mengeluarkan pekikan menyedihkan setelah Xiao Yan membuat beberapa lubang berdarah di tubuhnya. Wajahnya pucat. Tetaplah di sini. Xiao Yan tertawa terbahak-bahak saat Guyu menjerit sedih. Dia mengayunkan jarinya ke dahi Guyu seperti petir. Jika dia memukul Guyu, kekuatan menakutkan itu akan meledakkan Guyu seperti semangka yang menabrak tanah. HMPH, kamu dari generasi muda benar-benar berlebihan. Teriakan orang tua akhirnya bergema dari celah spasial hitam gelap saat Xiao Yan mencoba pukulan pembunuhan ini. Lengan hitam itu mengencangkan cengkeramannya di bahu Guyu dan dengan cepat menariknya ke dalam celah. Pada saat yang sama, Doseng misterius itu mengulurkan jari hitam yang bertabrakan hebat dengan jari Xiao Yan. Bang bang bang! Badai yang menakutkan muncul dari titik kontak saat kedua jari itu bertabrakan. Ruang kosong dalam jarak 1000 kaki diguncang sampai hancur. Bam bam! Xiao Yan akhirnya dipaksa mundur beberapa langkah setelah kedua jarinya bentrok. Matanya sedingin es saat dia melihat tangan hitam pekat itu. Sesaat kemudian, tangan hitam itu menjadi ungu merah, kemungkinan besar sebagai akibat dari api surgawi. Anak kecil, kamu seharusnya tidak merasa senang. Klan Hun saya telah membuat kesalahan dengan membiarkan Anda menjadi sekuat ini, tetapi jangan berpikir bahwa klan Hun saya takut kepada Anda hanya karena Anda telah mencapai kelas Doseng. Jika Anda ingin menyelamatkan ayah Anda Xiao Zhan, maka Anda harus pergi ke alam Hun. Aku yang dulu menunggumu. Udara hitam berlama-lama di sekitar tangan hitam saat itu dengan cepat menarik diri ke celah spasial. Pada saat yang sama, suara tua yang gelap dikirim ke dunia bintang. Yakinlah, aku akan pergi ke alam Hun cepat atau lambat. Petik 2. Xiao Yan melihat celah spasial hitam gelap dan tertawa terbahak-bahak. Dia tidak sembarangan masuk ke celah itu. Tidak ada yang meragukan seberapa kuat klan Hun itu. Dia mungkin telah mencapai kelas Doseng, tetapi itu tidak berarti dia bisa bertindak tanpa rasa takut. Saat itu, leluhurnya Xiao Xuan telah menjadi puncak Doseng, tetapi dia masih dikalahkan oleh kelompok dari Hall of Souls. Bahkan lebih sedikit lagi yang perlu dikatakan tentang Xiao Yan, yang hanya berada di 1 bintang Doseng. Tentu saja, dia mungkin takut di dalam hatinya, tetapi dia tidak akan bertindak lebih lemah dari pihak lain. Dia tidak kehilangan pertunangan verbal ini. Sombong sekali. Jika sesuatu tidak membatasi saya, orang tua ini akan muncul dan membunuh Anda hari ini untuk menghindari masalah di masa depan. Orang di celah spasial jelas marah karena tawa dingin Xiao Yan. Dia berhenti berbicara saat udara hitam melonjak dari garis celah spasial. Setelah itu, garis retakan menyusut dengan cepat di depan mata banyak orang. Itu akhirnya menghilang. Xiao Yan, tidak peduli bagaimana kamu berjuang, kamu akhirnya akan menjadi tawanan dari klan Hunku. Itu adalah nasib leluhurmu. Anda tidak akan bisa melarikan diri. Petik 2. Suara samar melewati ruang penutupan dan perlahan-lahan dikirim ke telinga Xiao Yan tepat saat celah spasial menghilang. Ekspresi Xiao Yan dingin dan acuh tak acuh saat dia menatap tempat di mana celah spasial telah lenyap. Matanya berkedip. Ahli klan Hun memang aneh dan tak terduga. Ruang alam bintang telah dikunci olehnya sebelumnya. Tanpa diduga, itu masih ditembus oleh klan Hun Doseng, yang akhirnya menyelamatkan Guyu. Orang itu sebelumnya kemungkinan besar berada di puncak kelas Doseng bintang 1. Aku ingin tahu apakah dia yang disebut Tianzun pertama. Xiao Yan merenungkan pikiran itu. Saat ini, dia hanya di level awal dari bintang 1 Doseng. Dia masih jauh lebih lemah jika dibandingkan dengan orang itu sebelumnya, tetapi dengan bantuan kekuatan api surgawi, Xiao Yan tidak akan takut padanya bahkan jika mereka bertarung. Sekarang setelah saya berhasil menembus kelas Doseng, klan Hun tidak akan mengabaikan saya seperti yang mereka lakukan di masa lalu. Jika mereka benar-benar ingin melakukan beberapa trik, mereka akan mengirimkan ahli sejati. Mata Xiao Yan berbinar, hatinya juga menjadi sedikit lebih berhati-hati. Dia menduga bahwa pertempuran yang benar-benar intens akan meletus saat dia bertemu orang-orang dari klan Hun lagi. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas di dalam hatinya. Dia berbalik dan melihat para murid dan sesepuh pavilion bintang jatuh.
Pada saat ini, mereka semua telah diguncang oleh pertempuran menakutkan dari sebelumnya hingga menjadi benar-benar diam. Semua sesepuh akan kembali ke tugasmu. Bersihkan kekacauan ini. Mereka yang cedera harus segera pulih. Semua murid harus melanjutkan aktivitasmu seperti biasa. Xiao Yan melihat ke seluruh alam bintang dari atas. Suaranya yang samar muncul di telinga semua orang. Dimengerti. Semua orang dengan tergesa-gesa dan dengan hormat berteriak setelah mendengar perintah ini. Setelah pertempuran ini, reputasi Xiao Yan dalam pavilion bintang jatuh tidak diragukan lagi telah mencapai puncaknya. Kekuatan Dou Sheng sejati sudah cukup untuk membuat semua orang yang hadir dengan rela tunduk. Xiao Yan pindah setelah melihat lalu lintas manusia yang memisahkan. Dia sekali lagi muncul di alun-alun. Pada saat ini, ekspresi Yao Lao, Cailin, dan yang lainnya jauh lebih baik, kemungkinan besar karena pil obatnya. Guru, Cailin, kamu baik-baik saja? Xiao Yan dengan cepat melangkah maju dan bertanya. Haha, aku baik-baik saja. Yao Lao melambaikan tangannya. Matanya senang saat mereka menyapu Xiao Yan. Senyuman yang tidak bisa disembunyikan hadir di wajahnya. Saat ini kamu akhirnya melampaui gurumu. Yao Lao mendesah pelan secara emosional. Saat pertama kali bertemu Xiao Yan hanyalah sampah dari klan yang dipermalukan. Selama tahun-tahun ini, pemuda itu dari masa lalu mengandalkan ketekunan yang mengejutkan untuk perlahan sampai pada titik ini. Hanya pemuda itu sendiri yang menyadari tekanan dan kepahitan yang dia alami selama ini. Waktu berlalu dan elang yang lembut itu akhirnya melayang ke langit. Pada saat ini, Xiao Yan akhirnya melangkah ke puncak benua Doqi ini. Seorang guru raksasa dan alkemis. Prestasi pemuda ini, yang telah digambarkan sebagai sampah saat itu, akan menyebabkan jenius yang paling sempurna menjadi pucat. Orang yang telah campur tangan sebelumnya seharusnya adalah Hall of Souls Dou Sheng kan? Yao Lao mengangkat kepalanya dan bertanya. Itu benar, dia sangat kuat, tapi dia sepertinya khawatir tentang sesuatu dan tidak berani muncul. Xiao Yan mengangguk dan menjawab dengan suara yang agak tidak pasti. Yao Lao penuh keraguan. Jika klan Hun Dou Sheng menyerang lebih awal, Xiao Yan akan berakhir dengan pertarungan sengit. Tetapi yang mengejutkan adalah bahwa Dou Sheng hanya dengan keras kepala menyelamatkan Guyu. Dia menolak untuk mengungkapkan dirinya terlepas dari bagaimana Xiao Yan memprovokasi dia. Sepertinya orang itu tertahan oleh sesuatu. Yao Lao hanya bisa mengatakan ini setelah memikirkannya. Xiao Yan sedikit mengangguk, tapi dia tidak tetap terjerat oleh topik ini. Dia dengan lembut berkata, mari kita kembali ke aula dulu. Setelah itu, tolong beritahu saya tentang apa yang telah terjadi selama 2 tahun ini. Iya. Yao Lao mengangguk. Dia berdiri dengan Xiao Yan menopang lengannya. Setelah itu, kelompok itu dengan cepat bergegas ke aula utama pavilion bintang jatuh. Yao Lao, Xiao Yan, dan yang lainnya duduk di sekitar aula utama yang besar. Setelah itu, Xiao Yan diam-diam mendengarkan dokter peri kecil dan yang lainnya menjelaskan apa yang telah terjadi selama 2 tahun ini. Aliansi sungai yang mendalam, ya. Rasa dingin melintas di wajah Xiao Yan setelah dia mendengar bahwa aliansi sungai yang mendalam telah dibentuk oleh Sekte Langit yang mendalam dan beberapa faksi lainnya. Hari ini, Iblis Tua Tianming telah dibunuh oleh tanganmu. Selain itu, sejumlah besar ahli dari aliansi sungai mendalam meninggal di sini, jadi mereka tidak akan menjadi ancaman di masa depan, tetapi kami akan terlihat terlalu lemah jika kami tidak membalas dendam. Oleh karena itu, saya secara pribadi akan memimpin orang-orang kami untuk menghancurkan mereka setelah kekacauan di alam bintang telah dibersihkan. Tak satu pun dari faksi yang bergabung dengan aliansi sungai mendalam akan dilepaskan. Kilatan dingin melintas di mata Yao Lao. Jika Xiao Yan tidak keluar dari retretnya tepat waktu, pavilion bintang jatuh akan dihancurkan oleh aliansi sungai yang mendalam. Xiao Yan sedikit mengangguk. Jarinya dengan lembut mengetuk meja. Sesaat kemudian, dia perlahan berkata, aliansi sungai yang mendalam sudah menjadi ancaman yang tidak signifikan. Namun, dengan kekuatan pavilion bintang jatuh kami masih tidak dapat melawan Hall of Souls. Sepertinya kita perlu mengambil petunjuk dari Sekte Langit yang mendalam dan membangun aliansi yang benar-benar besar.